Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Slusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel ini. Mungkin sejak awal sampai detik ini ya, alhamdulillah itu channel sudah mencapai 400.000 lebih subscriber. Itu berkat dari dukungan dan semangat dari teman-teman semuanya. Hari ini yang mau kita bahas itu tentang buruknya penagihan dari Aku Laku gitu. Ya, di sini ada ini yang saya rasa ini nggak seharusnya dilakukan oleh sekelas Aku Laku ya, tapi apa boleh buat dari perekrutan debt collectornya, mencari debt collectornya yang kurang berkualitas, akhirnya muncullah cara-cara penagihan yang juga tidak mendekati ke standar operasional penagihan ya. Ini ada dari Aku Laku, nanti saya munculkan ya, karena sepertinya ini dikirim ke kebanyakan orang kayaknya gitu, karena tidak ada tujuan yang jelas dari WhatsApp yang mereka kirim gitu ya. Jadi lebih ke penekanan secara halus gitu, yang mana penekanan ini kan sebenarnya tidak boleh. Dan sebelumnya juga saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan pastinya selalu memberikan edukasi-edukasi yang positif buat Anda semuanya. Penagihan Aku Laku ya, ini akibat dari selalu dibiarkan dan tidak ada tindak tegas dari otoritas jasa keuangan selaku kiblat dari perbankan yang ada di Indonesia gitu. Jadi selama ini kan adapun laporan demi laporan yang masuk kan dari teman-teman, kan pernah itu, siapa di sini yang pernah melapor tentang kejahatan pinjaman online ke OJK atau ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau ke Satgas Waspada Investasi, atau bisa juga ke pihak kepolisian, siapa yang sudah pernah mencoba melaporkan dan apa tanggapan kalau misalnya mereka melihat dari bukti laporan Anda itu gitu. Coba isi di kolom komentar biar semuanya tahu ya. Ini ada dari Aku Laku. Ini saya munculkan ya, saya munculkan di situ. Aku Laku, peringatan tegas, hari ini kami tegaskan data Anda akan diserahkan ke tim investigasi. Berikut riwayat penagihan buruk dan ketidakkooperatifan Anda selama ini dan akan berstatus kredit bermasalah di sistem informasi debitur atau SIP. Ya. Pencarian informasi data diri oleh tim penagih investigasi melalui media sosial Facebook dan Instagram yang tercantum di aplikasi tempat bekerja dan melibatkan pihak ARD atau atasan Anda, alamat terdaftar dan pengiriman barang ataupun penerima. Ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah penyelidikan apa yang mau dilakukan gitu. Informasi apa yang mau dicari sehingga harus diinvestigasi melalui media sosialnya gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini ya yang sering dilakukan atau dilontarkan oleh oknum-oknum debt collector dengan bahasa yang cukup canggih, yang mana bahasa itu sering mengganggu pemikiran teman-teman. Apa sih investigasi? Investigasi itu dia mencari keakuratan data Anda, sama dengan melakukan penyelidikan lah, mencari Anda lah apa sebenarnya gitu. Ya, bodohnya di sini, buat apa lagi mereka mencari ke media sosial, ke Instagram, sementara mereka sudah ada data-data yang valid dari diri kita. Ini kebodohan gitu. Dan ini hanyalah rancangan dari sebuah penagihan dari debt collector gitu. Ini gaya mereka. Mereka menggunakanlah kata dengan kata investigasi. Orang yang nggak paham akan bingung nih, ini maksudnya apa nih? Ya, mencari ke media sosial, ke Instagram, ke Facebook, ke HRD, ke atasan. Sementara aturan OJK itu ada. Dilarang menagih ya kepada orang yang bukan berhutang. Itu aturannya. Ya, dilarang melakukan penagihan dengan versi mempermalukan.
Ya, tidak boleh. Sekarang ada kata-kata yang seperti ini, tujuan mereka apa? Yang jelas tujuan mereka adalah ingin menekan batin Anda, kayak mana Anda kebingungan dan ketakutan, sehingga tanpa berpikir panjang Anda akan mencarikan talangan dana dan Anda akan segera melakukan pembayaran di aplikasi. Ya, jadi kalaupun ada bahasa-bahasa yang seperti ini, buat teman-teman semuanya nggak perlu khawatir. Kalaupun Anda ingin menjawab, jangan dijawab dengan tolong, jangan kata tolong ya. Jangan kata maaf ini segala macam. Kalau mereka melakukan penekanan seperti ini, sampaikan ke mereka, saya tunggu Anda di alamat saya sesuai yang ada di aplikasi Anda. Dengan seperti itu, mulut si DC yang seperti ini akan bungkam dengan sendirinya. Ya. Habis itu mereka juga lagi ini, tolong jika berhutang yang bertanggung jawab, ajukan cicilan keringanan, jika tidak bisa lunas hutang, jangan didiamkan saja. Jaga nama baik Anda dan keluarga, jangan sampai ada penagihan lapangan ke tempat tinggal atau tempat kerja. Ya kalau misalnya duitnya sudah tidak ada dasar ketidakmampuan, ya nggak ada salahnya mereka mau mengunjungi ke tempat kerja, mau mengunjungi ke rumah, terserah. Yang penting dengan standar operasional penagihan mereka, ada SOP-nya, ya sesuai dengan peraturannya gitu. Tapi kalau mereka sifatnya adalah mempermalukan, ini baru menyalahi aturan yang ada, ya. Dan ini teman-teman nggak perlu panik, itu yang ada di layar Anda. Ini hal-hal dengan penagihan biasa aja, cuman sedikit agak menyinggung ke sisi batin Anda supaya Anda merasa ketakutan dan kecemasan dalam hal ini, ya. Habis itu apalagi nih? Ada lagi nggak di bawahnya? Investigasi bermasalah, ya sudah, cuman itu aja. Jadi ini orang yang mendapatkan email-email seperti ini, apalagi dari sekelas Aku Laku ya, tak jarang orang-orang itu bertanya kepada saya, Bang, apa yang mestinya kami lakukan ketika mendapatkan WhatsApp yang seperti ini? Yang harusnya Anda lakukan adalah tetap menenangkan diri Anda, tidak perlu panik dengan hal-hal seperti ini. Ini cuma sebatas penagihan biasa dan penagihan wajar, cuman dibaluti aja dengan bahasa yang agak sedikit rumit, di mana orang awam agak sulit nih untuk mencerna apa nih maksud mereka gitu. Ya, kita kembali ke konsep aja. Yang penting kalau sudah tidak mampu bayar, kita apa boleh buat. Kalau memang nama kita harus di blacklist, ya sudah, itu adalah resiko yang harus kita jalani. Yang penting dari teman-teman semuanya, jangan sampai ada yang gali lubang tutup lubang. Ya, sekali saja terbesit dalam pemikiran Anda untuk gali lubang tutup lubang, akan mengarahkan Anda ke lubang yang paling dalam sehingga sulit banget untuk keluar. Nggak apa-apa saat ini Anda tidak mampu bayar, tapi jangan pernah menggali lagi di aplikasi lainnya. Tahan sampai di situ, tetap berusaha, kumpulkan uang Anda pelan-pelan, nanti negosiasi pokok yang diterima. Mereka nggak mau, Bang, ya sudah, yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik kita bahwa kita ingin menyelesaikan masalah ini. Ya, tapi dengan cara kita membayar pokok. Tapi kalau mereka nggak mau, ya sudah, risikonya kan sudah ada tuh. Dari pihak-pihak OJK kan sudah membentuk tuh aturan-aturan yang ditetapkan untuk P2P lending ini. Dan satu hal lagi juga saya sampaikan buat otoritas jasa keuangan, tolong sesegera mungkin ini sudah saatnya dibikinkan solusi yang pas untuk mereka yang terjerat dan sangat sulit banget keluar dari pinjaman online. Tolong carikan solusi apa yang paling tepat dan jangan hanya menjawab pertanyaan orang-orang dengan ngasal gitu loh. Dan OJK tidak perlu menerbitkan banyak aturan, satu aturan aja cukup, tapi memang benar-benar aturan itu ditaati. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Silahkan disupport channel ini, dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan. Nanti di situ Anda bisa konsultasi dan diskusi lebih detail lagi. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony.